warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bona Adila. Saya merupakan mahasiswi pendidikan biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala. Kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran terkait materi biologi yang bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Inovasi dan Media Pembelajaran. Nah, penasaran kan materi biologi apa yang akan dibahas? Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini, saya akan menyampaikan materi biologi tentang sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Penasaran? Yuk simak lebih lanjut penjelasannya. Kita melihat di sekitar kita ada banyak tumbuhan dan juga hewan. Dan setelah kita mengenal gerak, kita juga perlu tahu dong di sekitar kita ada gerak apa saja nih. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar, tumbuh-tumbuhan tampak bergerak. Tapi, apakah benar seperti itu? Adakah gerak pada tumbuhan? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama akan kita bahas adalah gerak makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada tumbuhan dan juga hewan. Misalnya, gerak tumbuhan yang terkena angin. Ini tentu bukan gerak tumbuhan, tetapi gerak benda yang terkena angin. Kalau kita perhatikan seperti gerakan tumbuhan putri malu, nah itu baru gerakan tumbuhan. Nah, gerakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan juga gerak esionom. Gerak endonom merupakan gerakan yang tidak jelas apa sebab dari gerak tumbuhan tersebut. Dengan kata lain, kita tidak tahu secara jelas apa penyebab tumbuhan itu bergerak. Berbeda lagi dengan gerak esionom. Di sini, gerak esionom merupakan gerak tumbuhan dikarenakan adanya rangsangan dari luar. Gerak esionom dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Ayo, kita bahas satu persatu dari tiga jenis gerak esionom. Yang pertama, yaitu adalah gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh dari tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsang. Di sini, kalau kita lihat gerak tumbuhan yang mengarah ke arah matahari, ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya matahari. Kemudian, ada banyak macam-macam dari gerak tropisme. Contoh dari gerak tropisme ini adalah fototropisme. Berarti, di sini gerak sebagian tumbuhan akibat adanya foto ataupun cahaya dan bergerak karena adanya cahaya. Yang kedua adalah geotropisme. Gerakan ini disebabkan oleh karena adanya gaya gravitasi. Yang ketiga merupakan gerak hidrotropisme. Jadi, pergerakan ini karena adanya gerakan tumbuhan karena air. Misalnya, akar bergerak karena ia akan mencari sumber air. Dan di sini kita tahu bahwa gerak-gerak tumbuhan ini bukan seperti gerakan tumbuhan yang terkena angin, tetapi gerakan yang dikarenakan adanya rangsangan dari luar dan bergerak hanya sebagian tubuh dari bagian tumbuhan. Nah, itu adalah gerak tropisme. Selanjutnya, kita akan membahas gerak nasti. Gerak nasti di sini merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dari gerakannya asal saja. Misalnya, ada rangsangan dari kiri. Dia tetap bergerak tanpa berpengaruh dari arah ke kiri. Contohnya, tumbuhan putri malu nih. Mau disentuh dari bagian manapun, dia tetap menentu. Di sini, kita tahu bahwa
tanaman putri malu ini dia tetap menutup, baik kita sentuh dari bagian kiri ataupun bagian kanan, dia tidak akan berpengaruh dari arah datangnya rangsang. Kemudian, contoh dari gerak nasti adalah seismonasti, ada niktinasti, dan juga termonasti. Apa itu seismonasti? Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan karena sentuhan. Dan seismonasti ini juga disebut dengan tikmonasti. Yang kedua adalah niktinasti, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan karena cahaya yang gelap nih. Dan yang ketiga adalah termonasti. Jadi, gerakan tumbuhan yang disebabkan karena suhu. Jadi, karena nasti itu gerakan, tumbuhan ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, itu adalah gerakan nasti. Masih ada satu lagi nih, yaitu gerakan taksis. Gerakan taksis merupakan seluruh bagian dari tumbuhan itu yang sesuai dengan arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah fototaksis dan kemotaksis. Jadi kalau fototaksis itu gerakan seluruh bagian tumbuhan karena cahaya, dan kemotaksis adalah gerakan seluruh tubuh tumbuhan karena kemo atau kimia nih. Selanjutnya, kita akan membahas gerak makhluk hidup pada hewan. Nah, gerakan pada hewan tentunya gerakan yang secara umum dan dapat dilihat secara kasat mata ataupun secara nyata. Gerakan pada hewan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, hewan juga memiliki masing-masing alat gerak tergantung dari tempat hidup mereka. Salah satunya, tulang dan otot yang juga terdapat pada manusia, seperti alat gerak aktif dan pasif. Yang kita bahas pertama adalah gerak hewan yang ada di air, yaitu ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air dengan gerak berenang. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis ikan, sehingga inilah yang menyebabkan ikan dapat melayang di air, dan energi yang sedikit saja ikan bisa bergerak. Kemudian, selain karena massa jenis yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau sering disebut dengan streamline. Nah, untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air, sehingga ikan akan mudah bergerak dalam air, ia menggunakan siripnya. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan siripnya di dalam air, di mana sirip samping dan sirip ekor yang lebar bisa berfungsi untuk membantu dan mendorong gerakan ikan ke depan, sehingga ikan akan bergerak secara cepat. Gerak hewan yang kedua adalah gerak hewan yang hidup di udara. Jika kita renungkan, tentu tidak mungkin suatu benda dapat melayang di udara karena segala sesuatu yang dilempar akan kembali jatuh ke bumi. Lalu, bagaimana seekor burung dapat terbang bebas di angkasa? Gerak pada hewan yang melayang di udara karena ada gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung. Karena burung ini memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung sayap itu, sehingga akan membuat tubuh burung mengambang di udara. Kemudian, ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Dan saat mengepakkan sayapnya di udara, bagian atas burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan membentuk gaya dorong, sehingga tubuh dari burung itu akan terdorong ke atas dan burung dapat bertahan di udara.
Kemudian, yang ketiga adalah hewan yang hidup di darat seperti manusia. Nah, hewan yang hidup di darat ini, dia menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda. Seperti bentuk kaki kijang yang ramping. Ini dapat membantunya untuk berlari lebih cepat dibandingkan dengan hewan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan massa tubuh dan struktur tulang serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda dari masing-masing hewan. Dan kita sudah mengetahui nih ciri-ciri dari gerak pada tumbuhan dan juga gerak-gerak pada hewan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.